Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia lagi nih. Wayo. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga kita dipertemukan nanti di semester 2 dan di semester 2 nanti pandemi sudah berlalu. Amin ya Allah, amin. Ya, silakan berdoa masing-masing aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia, yaitu sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Kalau di LKS di buku itu mulai dari halaman 15 sampai halaman 20. 15 sampai 20. Silakan buka bukunya masing-masing untuk pegangan aja. Oke. Di dalam penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia atau asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Yunan. Kita buka ya. Teori Yunan. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Mongol kan tahu Mongolia itu. Nah, kalau Yunan tuh ada yang mengatakan utaranya di utaranya daerah daratan Cina itu. Teori ini juga disetujui oleh R.H. Gordon dan C.H. Korn. Kayak pembacanya kayak itulah. Oke. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Oke. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa. Champa itu adalah di Kamboja yang berkembang di Kamboja. Iya, ada tulisannya. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daerah daratan Yunan. Oke, karena ini petanya kali jelas lah. Oke, maksud dari teori Yunan itu adalah karena ini cuma dugaan. Asal usulnya itu adalah penyebab asal usul manusia yang ada di Nusantara itu asalnya dari Yunan, bermigrasi ke daerah Asia Tenggara. Asia Tenggara itu yang dimana ya mulai dari Laos, Laos, Vietnam, Kamboja itu kan, Thailand, bermigrasi sampai ke bawah, sampai ke daerah Kamboja. Nah, yang di sini dikatakan berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Karena ini cuma teori, bukan kalau dalam sejarah itu kan kalaunya sudah teori itu sudah ada penemuan yang konkret, tapi bukan sebagai fakta yang benar. Tapi faktanya tuh adanya apa faktanya, yaitu tentang penemuan kapak tua yang sama aja katanya itu. Tapi kan yang namanya sama tuh ya sama aja, sama tuh kan bukan berarti asal usulnya itu kita tuh berasal dari Yunan dari Cina gitu. Terus dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Cham yang berkembang di Kamboja. Jadi kalaunya kalian pernah berkunjung ke Kamboja ataupun pernah melihat film-film dari negara Kamboja, itu ada dari beberapa suku atau daerah di sana yang bahasanya itu hampir mirip dengan bahasa Melayu kuno yang ada di Jambi, itu bahasanya tuh sama gitu. Dalam beberapa kata ada, dan banyak lah kata-kata yang lumayan sama dan dimengerti satu sama lain. Tapi
Tapi kan untuk zaman sekarang tidak ada lagi kesamaan samanya tuh ada tapi sangat sedikit gitu karena kan perkembangan zaman gitu. Jadi bisa dikatakan dalam teori Yunan itu yang didukung oleh Muhammad Ali dan disetujui oleh dua tokoh sejarawan ini, bisa dikatakan bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, itu maksudnya. Oke, tadi kan menurut tentang teori Yunan. Yang kedua adalah teori Nusantara. Ini Nusantara, nah sampai sini. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Wow, ini bertolak belakang dengan yang pertama tadi dari Yunan gitu kan. Dari Indonesia sendiri. Jadi intinya muncul seorang kayak itu. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Gori S. Karab, dan J. Crawford. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Oke. Bangsa Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Kalau di teori Nusantara itu di buku tidak ada lah. Oke, nanti aku jelaskan lah. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Oke, maksud dari teori Nusantara itu adalah Muhammad Yamin kan tahu seorang tokoh negara, tokoh nasional, tokoh pahlawan yang mengatakan bangsa Indonesia itu asalnya dari di Indonesia sendiri yang merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Wajakensis kan ada di daerah Pulau Jawa dan Solo ya di Solo gitu. Nah, kenapa ada teori Nusantara? Karena menurut pendapat beliau penemuan ataupun paling banyak ditemukannya manusia purba ataupun penemuan manusia purba yang kerangkanya itu paling banyak ada di Pulau Jawa. Nah, bisa dikatakan kata beliau, kata Muhammad Yamin, ini bahwasanya Indonesia itu emang dari dulu sudah ada, mulai dari ya bisa dikatakan kita secara tidak langsung kita dikatakan orang keturunan monyet ya. Tapi kan menurut sejarawan kan bisa aja kayak itu kan, yang namanya teori kan ada masalah itu. Tapi kan ibaratnya tuh kalau manukan ke lain pasti ada pertentangan lain, pertentangan yang bertolak belakang. Tapi untuk tentang masalah sejarah, kita harus menghargai apa yang ditemukan, apa yang kemukakan oleh pendapat orang itu maksudnya. Dalam teori ini kan dijelaskan perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara. Austronesia tuh mulai dari sini nih, Sumatera Utara sampai ke daerah Papua, dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Asia Tengah itu yang daerah Yunan tadi, Yunan sama Mongolia, karena bahasanya tuh emang jauh gitu katanya. Nah, ada hal perbedaan, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau teori Nusantara itu, kalau kelebihannya itu adalah kita itu emang tidak tercampur oleh bangsa-bangsa, oleh keturunan ataupun pendatang lain. Tapi kekurangannya adalah kekurangannya itu bukti yang konkretnya tuh masih jauh dalam arti kenapa jadi Homo soloensis dan Homo wajakensis nih ibaratnya tuh berkembang atau bermutasi, bukan sih, atau berevolusi mulai dari awalnya
manusia setengah setengah keras setengah manusia menjadi manusia seutuhnya kan. Tapi kan dalam ilmu logika kan ya nggak mungkin. Tapi dalam sejarah ya mungkin aja lah. Jadi kayak Pak jadi ibaratnya tuh ya kayak inilah, dalam ibaratnya tuh kita tuh cukup mengetahui aja. Kalau hendak memperdebatkan tentang teori-teori asal usul manusia yang ada di Nusantara itu banyak kisahnya gitu. Dan aku tidak bisa menjelaskan di sini. Oke, kita lanjut aja ya. Kan tadi kan teori Nusantara, terus teori out of Africa atau keluar dari Afrika. Nah, teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Ekman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Oke. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA atau yang DNA-nya tuh sama antara DNA orang Afrika dan DNA orang Indonesia aja katanya itu. Ya Allah, kendaraan. Penelitian Ekman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Oke, kita lanjut lagi membaca ya, nanti aku jelaskan. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 tahun hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat yang melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Oke. Jadi yang maksud dari teori out of Africa yang ada di buku itu halaman 12, halaman 17, bahwasanya yang menurutnya tuh manusia purba pertama itu yang wahini yang sekarang masih tertua itu adalah di benua Afrika. Nah, katanya si McEnman ini bahwasanya dulunya itu adalah di Afrika itu kan hutan lebat. Tapi kan karena perubahan iklim dan menjadi tidak bisa dihuni lagi, mau kada mau si manusia purba ini bermigrasi. Nah, di sini kan dikatakan migrasinya antara 50.000 tahun hingga 70.000 tahun silam. Jadi yang dulunya warnanya sama aja kayak itu, apakah putih atau hitam tuh tidak dijelaskan secara spesifik karena yang dimaksud di sini adalah hasil DNA-nya itu sama. Ya Allah, kendaraan. Hasil DNA-nya tuh sama. Nah, setelah beberapa perjalanan kan ada yang bertarus ke daerah Asia Barat. Ada yang ke utara tuh ke daerah nih apa nih namanya Eropa. Karena di Eropa itu dingin kan, jadi ibaratnya tuh bermutasi bertahan hidup lah, bisa bertahan hidup dan lama-lama menjadi putih gitu kan di Afrika di mana namanya di Eropa gitu kan. Nah, terus kan beberapa perjalanan dan ini kan 50.000 sampai 70.000 tahun kan ibaratnya ada beberapa generasi dan ribuan generasi kan bersinggah, ada yang menetap, ada yang bersinggah, ada yang bertarus, ada yang ke Cina, ada yang berbelok ke Indonesia. Nah, di sini dikatakan dari pembelokan ini pada masa zaman es yang menghubungkan antara pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan daerah Asia Tenggara gitu kan. Nah, disinilah ibaratnya tuh karena sudah meninggalkan beberapa generasi,
setelah beberapa meninggalkan generasi yang bahari bandar gitu, jadi kadingat lagi di kampung itu, kalau kadingat lagi yang bulik ya bisa jual lagi. Jadi karena sudah berafiliasi siapa namanya tuh lah, beradaptasi sesuai daerahnya masing-masing. Terus di Asia Tenggara itu kan atau di Indonesia itu kan daerahnya tropis. Tropis dalam arti bisa sawo matang atau atau kuning langsat gitu kan. Sedangkan di Eropa kan karena itu daerahnya dekat dengan kutub, jadi dingin gitu, jadi bisa putih gitu. Tapi yang dia didasarkan penelitian ini DNA-nya tuh sama itu, dan mengatakan 99% berapa 90 berapa itu nah, DNA-nya tuh hampir sama antara manusia yang ada di Indonesia dengan di Afrika yang apa namanya tuh manusia purba itu maksudnya. Kayak tapi itu cuma teori aja lah, apakah itu benar atau salah ya kita tidak tahu. Ya udah kita lanjut lagi. Oke, yang keempat, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blues. Teori ini didukung oleh Harry Trotman Simanjuntak. Harry Trotman Simanjuntak tuh seorang apa namanya tuh lah, keringat apa nah, orang Batak kan Simanjuntak tuh, Batak kayaknya, Batak tapi begawi seorang arkeolog untuk Hindia Belanda pada saat itu. Teori out of ya Allah kendaraan, padahal aku sudah dalam kamar. Teori out of Taiwan merupakan pertentangan dari teori Yunan. Wow, pertentangan. Oke, kita bahaslah. Menurut teori out of Taiwan atau keluar dari negara Taiwan merupakan manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Wow, kita orang Taiwan coy. Melalui pendekatan linguistik itu bahasa, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia dan Formosa atau di Taiwan. Oke, kita bahas. Kenapa ada teori out of Taiwan, dan ini ibaratnya tuh bertentangan sekali dengan yang namanya apa namanya nih, dengan out of Taiwan. Karena dalam segi bahasa ibaratnya tuh di sini dikatakan melalui pendekatan linguistik didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, kalau di buku itu kan di halaman 18, teori out of Taiwan adalah sebuah teori yang memiliki pandangan bahwa asal dari bangsa yang ada di Nusantara adalah Taiwan dan bukan daratan Tiongkok. Pendapat ini didukung oleh seorang Beliau melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan bahasa yang digunakan. Kesimpulan yang didapat dari penelitiannya bahwa awal dari semua cabang bahasa yang digunakan sama dengan rumpun Taiwan. Selain itu, beliau menambahkan menurut riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom bahwa dalam DNA tersebut tidak menemukan kecocokan pola genetika dari wilayah Tiongkok. Oke. Nah, di sini dikatakan menurut riset genetika yang di buku tuh dilakukan pada ribuan kromosom. Kromosom itu di dalam DNA-nya tuh ada apanya itu. Nah, aku ingat juga lain orang IPA bahwasanya dalam DNA tersebut tidak menemukan kecocokan pola genetika dari wilayah Tiongkok. Apakah itu merupakan
bertentangan dengan yang teori teori Yunan itu bisa dikatakan iya. Terus apakah yang migrasi teori out of Africa tadi merupakan ibaratnya tuh bersinggah dulu di Taiwan Balawas setelah mengembangkan beberapa bahasa dan kebudayaannya masing-masing, terus berlayar nih. Taiwan kan di sini nih, ini Afrika lah. Nah, Afrika kan ke sini, ke sini. Terus karena sudah menetap di sini, berlarutnya ada yang berlarut ke sini, ada yang menelusuri ke daerahnya sini. Nah, daerah nih negara Vietnam terus sampai ke sini. Ada juga yang kapal, ada juga yang mengatakan kapal bercadik melewati Kepulauan Filipina. Jadi apakah itu bisa dikatakan benar atau salah? Dalam ilmu sejarah, dalam ilmu sejarah. Nah, di sini nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Indonesia. Oke, inilah. Dalam menjelaskan ilmu sejarah itu, apakah dalam 4 teori ini benar atau salah, atau cuma mengasal-asalkan aja? Kita cuma menganggap ini sebuah pengetahuan. Karena masing-masing punya pendapatnya masing-masing dan punya yang didukung oleh penemuan yang konkret gitu. Kalau Yunan tadi kan melalui benda-benda purbakala, nih nang senjata tadi yang dari kapak kan sama aja katanya. Terus Nusantara itu hendak penyerangan kadang hendak sama yang lain. Yang ibaratnya orang Indonesia tuh asalnya ya orang Indonesia juga ada kemana-mana kayak itu aja. Terus kalau teori out of Africa itu mulai dari Afrika itu keluar karena karena tidak bisa menyelesaikan lahan di sana kan, migrasi juga ada juga mengatakan gitu. Nah, kalau out of Taiwan karena bisa dikatakan dari Afrika juga kayak itu, karena dari Afrika berjalan sampai ke Taiwan bersinggah menetap loh di situ, membuat kebudayaan baru, bahasa yang baru, agama yang baru juga kayak itu. Lalu setelah ada yang menetap di sana, ada yang bermigrasi lagi gitu. Oke, semoga paham lah. Karena teori ini cuma teori aja, bukan fakta. Bisa dibantah kok. Kalaunya ada beberapa tahunkah lagi yang mengatakan orang Indonesia nih pasti dari aja. Tapi kan kayak ini ya. Ada juga yang mengatakan, Pak, kalau menurut Pian Pak, Indonesia nih asalnya dari mana? Oke. Kalau menurutku, Indonesia itu sama halnya dengan negara Amerika Serikat. Aku mengatakan persis seperti itu. Kenapa sama? Amerika Serikat itu kan negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia, dan rata-rata di sana itu kan yang paling dominan adalah orang berkulit putih dari Eropa, sedangkan benua Amerika itu penduduknya itu ya ada yang sawo matang, ada sawo buruk lagi, sawo matang dan sawo kuning langsat lah itu istilahnya itu. Terus kenapa orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu bisa menetap ke Amerika Serikat? Karena kan Amerika Serikat itu kan negara yang menerima semuanya itu. Ya, sama halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu berbagai bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia itu berapa ribu tahun tuh
ada yang menetap, mulai kerajaan dan lain-lain gitu. Ada yang bermigrasi, sudah menemukan tanah yang cocok yang baru, tanah yang baru terus menetap dan jadilah seperti sekarang itu, dan mengembangkan bahasanya masing-masing juga gitu kan. Jadi menurutku pribadi, orang Indonesia itu tidak ada yang asli. Kita ini berasal dari luar jauh, bukan berasal dari Indonesia asli itu sendiri. Tapi karena kita yang orang Indonesia kita ini, karena kita sudah memiliki negara negara berdaulat, jadi kita tuh mengakui Indonesia tuh ya Indonesia aja gitu, negara dengan sebuah keberagaman yang banyak dan menerima apa adanya gitu, menerima keberagaman yang banyak gitu. Oke, semoga paham lah. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi di wilayah kepulauan yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Detro-Melayu. Itu ada di halaman 15 rasanya. Oke, kita membahas pertama itu bangsa Melanesia atau Melanesoid. Sedanglah Melanesia atau Melanesoid itu ada di halaman 16. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Nah, Teluk Tonkin itu di mana? Pulanglah di daerah Tonkin itu di bawahnya, di selatannya Tiongkok. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti bewel dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Harbin. Jadi ini sama halnya dengan penemuan kapak tuh kayak sama aja kayak di teori Yunan. Bisa dikatakan bangsa Yunan tuh dengan orang Melanesia tuh sama aja ujarnya kayak Tupang. Bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid termasuk rumpun Wedowit lagi nih tulisannya. Wedowit Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Itu kenapa bercatuk tiang listrik lah. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aita di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan kepulauan Melanesia. Oke, kalau membahas tentang Melanesoid itu halaman 16 dan 17 itu kalau di buku itu kan dipisah. Padahal bisa dikatakan orang-orang timur lah istilahnya itu. Orang timur kan ada juga pang timur. Sedangkan kan suku Sakai di Siak itu kan daerahnya barat, daerah Sumatera. Kok bisa sampai ke situ? Bisa jadi sih gitu. Dalam memahami bangsa Melanesia itu ciri-cirinya itu kan ada kulit kehitaman, badan kekar, rambut keriting. Kalau aku kada tahu lah di kelas 10 yang baru-baru ini apakah ada orang dari orang Flores atau orang NTT. Kalau di kelas 11 semalam itu ada orang Flores, terus di kelas 12 itu dua bersaudara lakian tuh ada juga orang Flores itu yang sekolah ke SMA 6. Jadi kalau kalian ketemu itu bisa memahami dan bahwasanya orang-orang timur itu tidak hoak itu, bahwasanya mereka itu ada. Kita kan cuma melihatnya di TV aja gitu. Kalau di Banjar ya
ini kayak Jepang orangnya ada nang muah bawang, muah buaya. Astagfirullah, kenapa sih aku menyamati orang? Oke. Oke, kita lanjut lah. Tadi bangsa Melanesia, kedua bangsa Proto Melayu. Proto Melayu itu ada di halaman 15. Bangsa Proto Melayu memulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Nah, ini mengatakan ini dari Yunan juga. Aneh-aneh. Kadang aneh, tapi Yunan tuh kan Cina. Kira-kira bangsa Proto Melayu tuh kayak orang bilanya kita lanjut lagi lah. Bangsa Proto Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk rambut dan hidung sedang. Hidung sedang tuh kada mancung kada, pesek kada lah. Ya, jadi ya pas saja lah kayak itu. Kebudayaan Proto Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Nah, di sini kan dari ciri fisik umum nih, ciri fisik umum aja lah, bahwasanya sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung. Padahal kalaunya orang ini secara fisik umum, tapi secara fisik khusus tuh kayak misalkan kita ambil orang Dayak lah. Orang Dayak itu kan orangnya putih-putih. Ada yang mengatakan kalau kalian ada saudara ataupun ada kawan ataupun ada siapakah di daerah Kalteng atau daerah Tanjung, mulai daerah Tanjung tuh terus menyeberang ke daerah apa namanya tuh lah, ada ingat apa nah, ke Kalimantan Tengah, terus di situ terus Kalimantan Tengah tuh sebijian sampai ke Kalimantan Utara. Dan mereka itu rata-rata kalau orang Dayak asli itu pasti orang laki-laki ataupun perempuan itu orangnya putih kayak orang-orang Cina lah kayak itu. Dan bisa dikatakan orang-orang Dayak itu merupakan migrasinya dari Yunan kan kayak itu. Mongoloid itu kan masuk mata-mata sipit juga kayak itu. Terus apa namanya tuh, orang-orangnya kulit putih kan kayak itu aja maminya. Sama dengan suku Toraja Nias tuh orangnya putih-putih lah, putih kayak opa-opa Korea kayak itu. Tapi bukan sudah gennya itu lawas. Jadi kalaunya kalian ada saudara ataupun keturunan orang Dayak, kalaunya ada mata sipit itu bukan berarti orang Dayak kayak itu, tapi bisa dilihat orang Dayak itu adalah kulitnya putih alami lah, bukan putih nang buatan pakai suntik ataupun pakai obat-obatan lain lah. Kalaunya untuk asal usul Proto Melayu itu ada di halaman 15 tuh, silakan baca aja sendiri persebarannya tuh seperti apa. Itu aku membaca dari tadi itu sangat lengkap sekali, karena yang ada di slide PPT ini cuma penjelasan sedikit aja. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah bangsa Detro Melayu. Bangsa Detro Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto Melayu dan bangsa Arya. Bangsa Proto Melayu tadi kan Proto Melayu yang dulunya asalnya dari Yunan tadi kan gitu. Nah, sedangkan bangsa Arya itu ada mengatakan dari India.
bangsa Arya kan dari India itu, ada yang mengatakan dari Asia Tengah, ada juga yang mengatakan dari wilayahnya Asia Tengah ke daerah percampuran antara Asia Tengah, orang-orang Asia Tengah sama antara Eropa Timur gitu. Bangsa Detro Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Detro Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Detro Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Detro Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Oke. Nah, kalaunya untuk ada pertanyaan gini, Pak, kalaunya orang Banjar tuh Detro ke Melayu? Aku mengatakan orang Banjar atau suku Banjar itu ada yang mengatakan ada suku Banjar ataupun tidak ada. Tapi menurut pribadi aku, suku Banjar itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Banjar itu merupakan bukan identik sih, tapi percampuran budaya atau ras antara orang-orang Melayu, orang Melayu yang ada di Sumatera, terus percampuran dari orang-orang di Jawa sama orang-orang Dayak yang sudah menetap di Kalimantan. Jadi, karena kan kebudayaan dan beberapa agama bercampur, jadi orang Banjar, itu maksudnya orang. Jadi bisa dikatakan orang Banjar itu merupakan orang yang heterogen, bisa terbuka sendiri dalam umum itu. Untuk di buku itu serumpun kategori yang di mana tuh di 1, 2, 3 di paragraf ketiga, serumpunnya kategori ras-ras yang mendiami Kepulauan Nusantara juga dapat dibuktikan melalui kajian linguistik. Bahasa linguistik loh. Hampir 170 bahasa yang dipakai di penjuru Kepulauan Nusantara termasuk ke dalam kelompok Austronesia dengan sublinguistik Melayu Polinesia. Sub Melayu Polinesia ini kemudian terpecah lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama terdiri atas bahasa yang berkembang di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua terdiri atas bahasa yang berkembang di Batak, Melayu standar tuh Melayu sekarang lah, Melayu sekarang, Jawa, dan Bali. Selain kedua kelompok tersebut, perlu dilakukan kajian atas susunan bahasa lain, yaitu bahasa Papua dan Halmahera Utara. Jadi ibaratnya tuh dahulu mana antara Proto dan Detro, ya Allahu Akbar, ya dahulu Proto ya Proto lah gitu. Karena kan kalau kita ambil apa namanya tuh sejarahnya tuh, bangsa Proto Melayu itu datang dahulu membawa kebudayaannya masing-masing. Ada yang mau setelah menyeberang ataupun bermigrasi menetap dan membuat kebudayaan yang baru. Ada juga mengatakan kayak itu. Tapi kebanyakan orang-orang Proto Melayu itu asalnya kan dari Yunan, Cina tadi, dari Mongoloid. Karena perjalanan jauh kada ingat lagi dengan agama dan kebudayaan yang nenek moyang seorang tuh kayak apa. Jadi dibuatlah, karena kan berpindah tempat dari satu ke lain tuh kadang memikirkan apa namanya tuh bahasa ataupun kebudayaan gitu, karena sibuk hendak mencari tempat yang nyaman di mana, itu maksudnya. Nah, setelah menetap di daerah masing-masing, misalnya kita ambil contoh di Dayak di Pulau Kalimantan, lalu membuat kebudayaannya sendiri. Kayak Dayak itu kan, orang-orang Dayak itu dulunya tuh bukan bukan di pedalaman tinggalnya, tapi di daerah pinggiran sungai dan daerah pantai gitu. Kadang di pinggir pantai, bener lah. Nah, aku minum dulu.
Jadi orang nang orang Dayak itu dulunya emang beganan di pinggir sungai atau nang daerah pesisir lah istilahnya tuh, daerah pesisir, menetap di sana dan lain-lain kan. Terus datanglah yang gelombang kedua itu bangsa Deturo Melayu. Nah setelah kedatangan mereka ini kan orang Proto Melayu nih kan, orang-orang Dayak nih ibaratnya tuh karena sudah tahu orang-orang situ nih, orang mana lagi nih datang kan asa kuliah bahasa hello kayak itu baik kita berpindah kayak itu. Nah jadi mereka tuh pergi ke pedalaman. Ada kayak itu, ada juga yang mengatakan kayak lagi kita bahas. Oke, sampai sini semoga kalian paham lah. Kalau ada pertanyaan kalian silakan tanya aja langsung di komentar, tapi sebutkan nama sama kelas supaya aku bisa merekap gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga kalian paham bahwasanya yang saya jelaskan itu adalah penyebarannya aja. Penyebaran itu ada yang mengatakan pro, ada yang mengatakan kontra, ada yang mengatakan kita ini orang Indonesia asli, ada yang mengatakan kita ini orang keturunan Cina, ada yang mengatakan kita ini orang-orang Afrika, ada yang mengatakan kita ini orang dari evolusi manusia purba itu. Dari nang katanya itu, terus kita percaya yang mana? Kalau dalam ilmu sejarah, dalam sejarah Indonesia itu kita cuma ambil apa namanya tuh lah, bukan hikmah sih, ilmunya aja. Yang namanya teori itu bisa ada penelitian dan disetujui oleh orang banyak. Oke ya, ada teori masuk. Ada teori masuk. Tapi kan yang namanya teori itu bisa berubah lagi kalau ada teori yang lain. Karena tadi kan kayak teori Yunan sama teori Taiwan itu kan saling bertentangan gitu. Apakah itu dipermasalahkan? Ya ada juga sih gitu. Terus juga yang bangsa Indonesia yang ada 3 ini, Melanesoid, Proto dan Detro itu kenapa jadi berbarengan ya, bergelombang istilahnya bergelombang untuk bermigrasi. Terserah orang kayak gitu, karena bangsa Indonesia Nusantara itu belum dikenal pada saat itu. Orang sesuka hendak pindah ke mana kah, asal misalkan pada kenapa orang Detro nih kayaknya hendak dari daerahnya Yunan Cina, kenapa hendak berpindah pulang aja. Ya terserah buahnya siapa tahu di sana tuh ada musibah kah, jadi buahnya tuh hendak bermigrasi kan gitu. Kita kan tahu tidak ada penelitiannya kayak itu. Bisa aja sih mungkin gitu. Apakah ada peperangan kah, jadi orang daerah Cina itu masuk ke Indonesia, masuk ke daerah Nusantara dan menetap dan berbaur. Apakah itu ya ada tahu juga kayak itu nah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian paham. Jadi silakan aja kalian buka bukunya, terus bertanya tuh jangan formal. Aku ada suka pertanyaan yang formal. Sebutkan contoh ini apaan itu. Coba kalian bertanya itu kayak, Pak, kalau kayak ini Bang, kayak maksudnya apa? Atau Pak, misalkan kita orang Indonesia, terus lo nih orang mana? Nah bisa juga kayak gitu. Oke lah, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.